Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Widya Ulhak dengan NIM 21133092 dari Prodi D3 Akuntansi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang aktivitas dan akuntansi koperasi, mata kuliah akuntansi koperasi, dosen pengampu yaitu Pak Halkadri Fitra, SE MMAK. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi aktivitas dan akuntansi koperasi. Materi aktivitas dan akuntansi koperasi yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu ada aktivitas koperasi, yang kedua siklus akuntansi, yang ketiga ada jenis laporan keuangan koperasi, yang keempat ada tujuan umum laporan keuangan, kemudian ada standar kualitas laporan keuangan, selanjutnya ada asumsi dasar laporan keuangan koperasi, kemudian ada konsep dasar laporan keuangan dan keterbatasan laporan keuangan koperasi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi yaitu bagian aktivitas koperasi. Aktivitas koperasi adalah aktivitas yang dilakukan oleh suatu koperasi, yaitu koperasi yang menjual jasa sebagai sumber penghasilan atau yang disebut dengan koperasi simpan pinjam. Dan aktivitas lain yang dilakukan oleh suatu koperasi yaitu koperasi yang membeli dan mendistribusikan barang. Kemudian koperasi yang membeli bahan baku, memprosesnya menjadi barang jadi dan menjualnya kepada konsumen atau yang disebut dengan koperasi produsen. Selanjutnya yaitu siklus akuntansi koperasi. Di sini saya akan menjelaskan satu persatu mengenai siklus akuntansi koperasi. Sebelum saya menjelaskan satu persatu, lebih baik saya kenalkan dulu apa-apa saja siklus akuntansi koperasi. Yang pertama yaitu ada identifikasi transaksi atau bukti transaksi, kemudian ada jurnal, kemudian yang ketiga ada buku besar, yang keempat neraca saldo, yang kelima ayat jurnal penyesuaian, yang keenam ada neraca saldo setelah ayat penyesuaian, yang ketujuh ada laporan keuangan, yang kedelapan ada ayat jurnal penutup, yang kesembilan neraca saldo setelah penutup, saldo setelah ayat jurnal penutup, kemudian yang terakhir yaitu ayat jurnal pembalik. Yang pertama itu identifikasi transaksi. Identifikasi transaksi atau bukti transaksi yaitu bukti transaksi yang dijadikan dasar oleh akuntan untuk mencatat seperti faktur, kwitansi, nota penjualan, memo internal, dan lain sebagainya. Transaksi adalah seluruh kegiatan yang berhubungan dengan penerimaan dan pengeluaran, baik berupa uang maupun barang yang harus dilakukan pengelolaan dan pencatatan transaksi sebagai tahap awal dalam siklus akuntansi koperasi. Transaksi ini dapat mencakup pembayaran utang, setiap pembelian atau akuisisi aset di koperasi, pendapatan penjualan di koperasi, atau biaya apapun yang telah terjadi di suatu koperasi. Kemudian selanjutnya yaitu jurnal. Jurnal adalah aktivitas meringkas dan mencatat transaksi koperasi berdasarkan dokumen dasar. Kemudian selanjutnya yaitu posting ke buku besar. Buku besar ini adalah kumpulan dari semua akun atau perkiraan yang dimiliki suatu koperasi yang saling berhubungan satu dengan yang lainnya dan merupakan suatu kesatuan. Kemudian itu neraca saldo. Neraca saldo ini adalah suatu daftar yang mencantumkan informasi data dari buku besar. Kemudian selanjutnya itu ayat jurnal penyesuaian. Ayat jurnal penyesuaian itu adalah jurnal yang dibuat untuk proses mencatat perubahan saldo di beberapa akun. Kemudian itu neraca saldo setelah penyesuaian, yaitu adalah daftar saldo yang dibuat setelah proses jurnal penyesuaian. Kemudian yaitu laporan keuangan. Laporan keuangan itu adalah hasil akhir dari pencatatan transaksi yang terjadi selama 1 tahun buku atau 1 periode. Kemudian selanjutnya itu ayat jurnal penutup. Ayat jurnal penutup adalah penutupan semua saldo akun nominal yang menyebabkan semua akun nominal itu dijadikan 0. Kemudian yaitu neraca saldo setelah ayat jurnal penutup. Neraca saldo setelah ayat jurnal penutup itu adalah neraca saldo yang disusun setelah akun nominal ditutup atau saldonya sudah dinolkan. Yang terakhir yaitu ayat jurnal pembalik. Ayat jurnal pembalik ini adalah jurnal yang dibuat pada awal periode akuntansi berikutnya. Contohnya itu transaksi tanggal 31 Desember 2016, maka ayat jurnal pembaliknya yaitu 1 Januari 2017. Selanjutnya yaitu jenis laporan keuangan. Di dalam laporan keuangan ada 5
jenis laporan keuangannya. Yang pertama ada laporan laba rugi, yang kedua ada laporan perubahan ekuitas atau modal, yang ketiga ada neraca, yang keempat ada laporan arus kas, dan yang terakhir itu catatan atas laporan keuangan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan secara terperinci dari jenis laporan keuangan tersebut. Yang pertama itu ada laporan laba rugi. Laporan laba rugi ini menginformasikan hasil usaha suatu koperasi dalam satu periode. Tujuan laporan laba rugi ini yaitu untuk mengetahui suatu koperasi ini apakah mengalami laba atau rugi di akhir periodenya. Kemudian yaitu laporan perubahan ekuitas atau perubahan modal. Laporan perubahan modal atau ekuitas ini yaitu laporan perubahan keuangan yang menunjukkan perubahan modal selama satu periode berjalan. Kemudian itu ada neraca. Neraca itu menginformasikan posisi keuangan pada saat tertentu yang tercermin pada jumlah harta yang dimiliki serta jumlah kewajiban dan modal perusahaan selama satu periode akuntansi. Kemudian yaitu laporan arus kas. Laporan arus kas menginformasikan perubahan posisi keuangan akibat dari kegiatan usaha pembelanjaan selama periode yang berjalan. Kemudian yang terakhir yaitu catatan atas laporan keuangan. Nah, catatan atas laporan keuangan itu adalah catatan atau informasi tambahan yang ditambahkan ke bagian akhir laporan keuangan. Informasi tambahan yang dimaksud adalah informasi yang berhubungan dengan laporan laba rugi dan kinerja keuangan. Selanjutnya yaitu tujuan umum laporan keuangan. Ada beberapa tujuan umum laporan keuangan. Yang pertama yaitu untuk memberikan informasi keuangan yang dapat dipercaya mengenai sumber ekonomi dan kewajiban serta modal koperasi. Yang kedua yaitu untuk mengungkapkan informasi lain yang berhubungan dengan laporan keuangan. Yang ketiga yaitu untuk memberikan informasi mengenai perubahan sumber ekonomi dalam rangka memperoleh SHU. Yang keempat yaitu untuk memberikan informasi keuangan yang membantu para pemakai laporan dalam menghasilkan SHU di masa mendatang. Kemudian yaitu untuk memberikan informasi keuangan untuk menghasilkan SHU. Dan yang keenam yaitu untuk memberikan informasi mengenai perubahan sumber ekonomi dan kewajiban. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai SHU. SHU itu singkatan dari sisa hasil usaha suatu koperasi, yaitu merupakan pendapatan koperasi yang diperoleh dalam satu tahun buku yang dikurangi biaya penyusutan dan kewajiban lainnya termasuk pajak dalam tahun buku yang bersangkutan. Selanjutnya yaitu standar kualitas laporan keuangan. Ada beberapa standar kualitas laporan keuangan. Yang pertama yaitu dapat dipahami, yang kedua relevan, yang ketiga itu materialitas, yang keempat ada keandalan, yang kelima ada substansi mengungguli bentuk, selanjutnya itu pertimbangan sehat, ketujuh kelengkapan, yang delapan dapat dibandingkan, yang sembilan tepat waktu, dan yang terakhir yaitu keseimbangan antara biaya dan manfaat. Selanjutnya yaitu asumsi dasar laporan keuangan. Ada beberapa asumsi dasar di laporan keuangan. Yang pertama itu ada kesatuan usaha khusus, yang kedua ada kontinuitas usaha, yang ketiga ada penggunaan unit moneter, dan yang terakhir yaitu ada periode waktu. Yang pertama itu kesatuan usaha khusus. Kesatuan usaha khusus atau yang disebut dengan economic entity itu koperasi dipandang sebagai suatu unit usaha yang terpisah dengan anggotanya. Koperasi juga dianggap sebagai unit akuntansi yang terpisah dengan anggotanya atau dengan unit usaha yang lainnya. Yang kedua yaitu kontinuitas usaha. Kontinuitas usaha yang disebut dengan going concern, yaitu suatu koperasi dianggap akan hidup terus dalam jangka panjang dan tidak akan dilikuidasi di masa mendatang. Yang ketiga yaitu penggunaan unit moneter atau monetary unit, yaitu beberapa pencatatan dalam akuntansi yang dapat menggunakan unit fisik atau satuan yang lain. Akan tetapi, karena semua aktivitas dapat menggunakan satuan yang sama, maka akuntansi menggunakan satuan moneter sebagai dasar pelaporannya. Kemudian yaitu periode waktu, yaitu time period, yaitu walaupun koperasi diasumsikan akan hidup terus dalam jangka panjang, tetapi dalam proses pelaporan informasi keuangan seluruh aktivitasnya, koperasi
dibagi menjadi periode aktivitas selama jangka waktu tertentu. Penyajian informasi keuangan ke dalam periode waktu tersebut adalah untuk memberikan batasan aktivitas selama waktu tertentu. Selanjutnya itu konsep dasar laporan keuangan. Ketika menyusun prinsip-prinsip akuntansi yang digunakan dalam wilayah tertentu, adalah beberapa konsep dasar yang melandasi penyusunannya. Konsep yang menjadi dasar penyusunan laporan keuangan koperasi di Indonesia yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu prinsip biaya historis. Prinsip ini menghendaki digunakannya harga perolehan dalam mencatat aktiva, utang, dan modal serta biaya. Yang dimaksud dengan harga perolehan adalah uang yang dikeluarkan untuk memperoleh barang atau jasa sesuai dengan apa yang disepakati pada saat transaksi tersebut terjadi. Kemudian yang kedua yaitu prinsip pengakuan pendapatan. Pendapatan adalah aliran masuk harta yang berasal dari penyerahan barang atau jasa yang dilakukan oleh suatu unit usaha selama periode tertentu. Dasar yang digunakan untuk mengukur besarnya pendapatan adalah jumlah kas atau ekuivalennya yang diterima dari transaksi penjualan dengan pihak lain. Biasanya pendapatan diakui pada saat terjadinya penjualan barang atau jasa itu ketika ada kepastian mengenai besarnya pendapatannya yang diukur dengan aktivitas yang diterima. Kemudian itu prinsip penandingan. Prinsip ini membandingkan pendapatan dengan biaya yang timbul dalam rangka memperoleh pendapatan tersebut. Prinsip ini berguna untuk mencantumkan besarnya penghasilan bersih setiap periode. Kemudian yaitu prinsip konsistensi. Prinsip konsistensi yaitu agar laporan keuangan dapat dibandingkan satu dengan yang lainnya selama satu periode ke periode lainnya. Maka harus dipilih metode dan prosedur akuntansi lainnya yang akan digunakan secara konsisten di tahun ke tahun. Nah, yang terakhir yaitu prinsip pengungkapan penuh. Semua informasi yang berkaitan dengan laporan keuangan harus disajikan agar laporan keuangan dapat dipahami dengan baik dan tidak menyesatkan pembacanya. Kemudian yang selanjutnya yaitu keterbatasan laporan keuangan. Walaupun suatu laporan keuangan sudah memenuhi kualitas yang disyaratkan yang sebelum-sebelumnya, akan tetapi tetap saja laporan keuangan itu memiliki beberapa keterbatasan yang tidak dapat dihindari. Ada dua keterbatasan laporan keuangan, yaitu yang pertama materialistis dan yang kedua yaitu konservatif. Materialistis. Dalam proses penyusunan informasi keuangan koperasi, diharapkan sebuah jenis transaksi dana akan dicatat sesuai prinsip dasar akuntansi. Akan tetapi, karena terlalu banyaknya transaksi yang dihadapi suatu koperasi, tidak semua transaksi dicatat persis dengan teori dan prinsip yang berlaku. Hanya transaksi-transaksi yang cukup besar nilainya yang diperlukan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku. Sedangkan transaksi-transaksi yang nilainya tidak terlalu besar biasanya dicatat menyimpang dan tidak sesuai dengan prinsip yang berlaku. Kemudian yang terakhir yaitu konservatif. Jika akuntan menghadapi lebih dari satu alternatif, maka sikap konservatif cenderung memilih alternatif yang tidak akan membuat pendapatan dan aset terlalu besar. Nah, cukup sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan dalam pengucapan dan penampilan presentasinya, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.